bab yang menjelaskan tentang bab yang ke-60 menerangkan tentang kencing, berdiri dan duduk. Jadi Imam Al-Bukhari di dalam judulnya sudah memberikan keterangan langsung bahwasannya kencing dalam keadaan berdiri dan dalam keadaan duduk. Pada hadis ini dari Hudzaifah, beliau berkata bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam mendatangi Subatah. Subatah tempat sampah tempat pembuangan sampah. Satu kaum fabala qa'iman, lantas Nabi sallallahu alaihi wasallam kencing dalam keadaan berdiri. Tsumma da'a, kemudian kalau dalam redaksi yang berikutnya itu ini Hudzaifah menjauh dari Nabi. Jadi beberapa di redaksi ini Hudzaifah menjauh dari Nabi, lantas Nabi memanggil Hudzaifah untuk mendekat. Tapi Nabi memanggil Hudzaifah ini, fada'a di sini dikatakan memanggil Hudzaifah untuk membawakan air. Maka dalam redaksi yang berikutnya itu bahwa Nabi memanggil Hudzaifah ini dengan isyarat, jadi bukan dengan bersuara. Maka hadis ini menunjukkan bahwasannya tidak boleh kencing sambil ngobrol. Jadi makruh hukumnya kencing ngobrol. Itu kan kadang-kadang kalau di pasar begitu biasanya. Orang pasar itu begitu. Ke toilet kencing sambil ngobrol. Gimana pasaran hari ini? Itu ngobrol dia. Maka makruh hukumnya kencing ngobrol. Kemudian dalam redaksi hadis ini lantas Nabi minta air, kemudian Hudzaifah mendatangi Rasulullah dengan air, kemudian Nabi SAW berwudu, artinya beristinja kemudian berwudu dengan air tersebut. Dalam redaksi yang lain Nabi mengusap khufnya, mengusap sepatunya. Ini menunjukkan pada redaksi yang berikutnya masih dalam bab ini juga bahwasannya boleh mengusap khuf meskipun tidak dalam perjalanan. Jadi ada kriterianya nanti, syarat-syaratnya bagaimana kita diperbolehkan untuk mengusap kaos kaki atau sepatu atau yang dikenal dengan khuffain ketika keadaan sangat dingin, baik itu di dalam keadaan kita mukim ataupun di dalam keadaan kita melakukan perjalanan dengan syarat-syarat yang sudah ditentukan di dalam pelajaran ilmu fikih. Jadi silakan nanti bagaimana khufnya seperti apa itu sudah kita bahas sebab kalau dibahas panjang nanti. Maka silakan kaji, baca kembali kajiannya di dalam pembahasan fikih. Kemudian tempo hari sudah kita terangkan kenapa Nabi ini kencing sambil berdiri. Maka di situ diterangkan oleh Imam Ibn Hajar dengan beberapa macam keterangan, banyak sekali keterangannya. Ana ringkaskan saja bahwasannya saat itu mendesak, ada urusan yang mendesak Rasul SAW untuk segera menyelesaikan urusan tersebut, sehingga hal tersebut membuat Nabi melakukan kencing di tempat pembuangan sampah tersebut. Sebab biasa Nabi ini kalau buang air itu pergi jauh, menjauh. Tapi dalam redaksi ini Nabi tak menjauh karena tadi ada urusan mendesak, sehingga Nabi ini kencing di tempat pembuangan sampah yang mana tempat itu terbuat dari tembok. Ada temboknya, ada betonnya. Tempat sampah yang terbuat dari batu begitulah,
Sehingga Nabi kencing ngadep ke situ. Ketika Hudzaifah menjauh, Nabi memanggil Hudzaifah. Kenapa Nabi memanggil Hudzaifah? Kata ulama, pertama tujuannya supaya Hudzaifah tahu apa keperluan Nabi nanti. Nabi tak payah teriak-teriak. Yang kedua, tujuan Nabi memanggil Hudzaifah adalah untuk menutupi Rasul sallallahu alaihi wasallam supaya terhalang dari dilihat kemungkinan oleh orang yang lalu lalang di situ. Sehingga Hudzaifah ini berdiri membelakangi Nabi, ya. Jadi belakang-belakangan, Hudzaifah ngadep ke arah jalan, katakanlah begitu, ya, dalam rangka nutupin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian ya, kalau kita teruskan kajian ini pada keterangan-keterangan berikutnya, ya, di mana ada redaksi hadis, ya, dari Sayyidatuna Aisyah, ya, yang menerangkan bahwasanya siapa orang yang mengatakan Nabi pernah berdiri dalam kencing dalam keadaan berdiri, maka bohong. Nah, itu bohong dikatakan oleh Sayyidatuna Aisyah. Namun redaksi ini, ya, dikatakan oleh para ulama bahwasanya Sayyidatuna Aisyah mengatakan sesuatu yang dilihatnya apa yang berlaku di rumah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Adapun di luar, Sayyidatuna Aisyah tidak menyaksikan, sehingga tidak dapat hadis itu digunakan untuk menghapus atau melarang kencing sambil berdiri. Karena memang juga tidak ada larangan, ya, redaksi di mana Nabi melarang secara mutlak kita untuk kencing sambil berdiri. Nah, itu tidak ada, hadisnya nggak ada. Nah, maka dalam hal ini, ya, Al-Imam Ibn Hajar, ya, dalam keterangannya menyatakan maka bahwasanya diperbolehkan untuk kencing sambil berdiri, bahkan tidak makruh. Bahkan tidak makruh. Nah, dalam keterangan yang lain pada redaksi masih dalam bab ini juga, di mana Al-Imam Ibn Hajar menyatakan bahwasanya kebiasaan atau menjadi salah satu pengobatan, teknik pengobatan yang dilakukan oleh masyarakat Arab kalau dia tertimpa sakit pinggang, itu mereka kencing sambil berdiri. Nah, itu dikatakan salah satu metode pengobatan sakit pinggang. Itu salah satu metode dikatakan dalam keterangan ini. Namun dalam keterangan yang berikutnya lagi dikatakan bahwa kemungkinan bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam kencing sambil berdiri di saat itu, kemungkinan ada sesuatu yang menimpa kepada lutut Nabi, yakni bagian belakangnya ini, bukan betis, ininya engsel bagian belakang, tapi sendi. Nah, sendi bagian belakang daripada kaki Nabi SAW ada wijak, ada semacam luka begitu, sehingga hal tersebut menghalangi Rasulullah SAW untuk duduk. Nah, itu jadi itu keterangan-keterangan yang kita dapatkan, ya, pada bab ini, sehingga, ya, dapatlah kita simpulkan, maka, ya, dapat disimpulkan bahwa, ya, redaksi-redaksi keterangan-keterangan yang lain, ya, yang menyatakan Nabi tidak pernah kencing sambil berdiri, maka itu tidak dapat menghapus, ya, tidak dapat memansuhkan redaksi yang datangnya dari Hudzaifah ini bahwa Nabi juga pernah kencing sambil berdiri. Nah, di antara hal lain kenapa Nabi kencing sambil berdiri di saat itu, dalam satu redaksi diriwayatkan dari Sayyidina Umar bahwasanya orang yang kencing sambil berdiri itu lebih dapat menahan untuk tidak kentut. Ya, kenapa? Karena kalau berdiri
maka duburnya itu rapat. Nah, kalau duduk kemungkinan kan kentut. Nah, maka di situ dikatakan ya Nabi di saat itu kencing, ya, buang air di satu tempat yang dekat perumahan penduduk. Nah, maka di situ dikatakan ya Nabi menahan diri juga untuk tidak kentut. Kemudian dalam keterangan yang lain bahwa menahan kencing ini dapat menimbulkan penyakit. Nah, maka Nabi SAW dalam hal ini menyegerakan untuk buang air, sebab menahan kencing itu dapat menimbulkan penyakit. Dalam keterangan yang lain lagi, kenapa Nabi buru-buru di situ? Sebab Nabi ada urusan penting, yang mana urusan itu akan memakan banyak waktu Rasul SAW, sehingga Nabi mendahulukan untuk buang air terlebih dahulu agar urusan-urusannya itu semua dapat diselesaikan. Nah, begitulah kira-kira keterangan daripada ringkasnya hadis ini. Ya, insya Allah ya bisa kita pahami. Ya, ini disimpulkan dari kesimpulan yang panjang kalau mau dibaca satu-satu. Intinya adalah bahwa kita tahu kenapa Nabi ini kencing berdiri, apa penyebabnya. Kemudian bahwa hukum kencing berdiri ini boleh, ya, terutama dalam keadaan ya terpaksa atau darurat, ya. Seperti misalnya katakan ya kita buru-buru kalau mau kencing duduk ketinggalan pesawat, ya, mau buka celana dulu, mau masuk ke toilet. Nah, maka sudah ada tempat kencing yang berdiri itu, boleh kita kencing di situ. Ya, kenapa? Kalau mau masuk kamar mandi dulu, ya bisa ketinggalan pesawat. Ya sudah, ya, dalam kondisi seperti itu, maka kita ya boleh kencing sambil berdiri. Walhasil, ya Nabi itu kebanyakannya kencing sambil duduk. Ya, Nabi ini kebanyakannya kencing, buang air sambil duduk. Kenapa sambil duduk? Sebab duduk ini lebih terjaga dari percikan. Ya, kita lebih terjaga dari percikan. Kalau kita kencing berdiri kan banyak percikannya. Nah, maka ya kencing sambil duduk ini lebih terjaga kita dari terkena najis kencing kita itu. Nah,